Pemirsa, seorang pemuda asal Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ini ditangkap polisi usai menyebarkan foto dan juga video asusila mantan kekasih ke media sosial. Aksi nekat itu dilakukan pelaku lantaran sakit hati setelah mantan kekasihnya memutus hubungan. IG warga Kanoman, Kapenawan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo tidak berkutik saat tim Reskrim Polres Magetan dan tim Buser Polres Kulon Progo mendatangi rumahnya. Berdasarkan hasil penelusuran tim Cyber Polri, IG diketahui telah menyebarkan foto dan video asusila kekasihnya ke media sosial. Saat diminta keterangan, pelaku mengaku sakit hati setelah mantan kekasihnya CIA memutus hubungan asmara mereka. Kedua muda-mudi ini menjalin hubungan sejak tahun lalu dan saling tukar foto serta video asusila. Setelah foto dan video dirinya menyebar di wilayah Jawa Timur, CIA melaporkan mantan kekasihnya ke pihak berwajib. Dikarenakan terbukti telah menyebar luaskan foto dan video call porno mantan kekasihnya di media sosial. Aksinya itu dilakukan oleh pelaku lantaran tidak terima diputuskan hubungan asmara dengan korban. Akibat perbuatannya, pelaku dikenai Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus ini kini ditangani aparat Polres Magetan, Jawa Timur. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan MMS, seorang guru ngaji di Depok, Jawa Barat sebagai tersangka pencabulan santri yang menjadi korban pelaku sebanyak 10 orang. Polisi mengamankan MMS, seorang guru ngaji di Beji, Depok, Jawa Barat, yang mencabuli sejumlah muridnya. Aksi cabul MMS ini diketahui sudah dilakukan sejak bulan Oktober lalu. Aksinya terungkap saat salah satu korban melapor ke orang tuanya hingga menyebar ke orang tua santri lain. Dari situlah terungkap jumlah korban yang mencapai 10 orang dan rata-rata berusia 10 tahun. Modus yang dilakukan tersangka yakni membujuk korban dengan uang Rp10.000. Korban diminta memegang alat vital pelaku dan melakukan hal tak senonoh lain terhadap korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara atau denda Rp5 miliar. Ada pun modus ya yang bisa saya sampaikan yang dilakukan oleh tersangka terhadap para korban ini adalah melakukan bujuk rayu ya, bahkan juga ada sedikit pemaksaan intimidasi ya kepada para korbannya ya untuk menuruti kemauannya, dan di akhir dan kegiatannya ya pencabulan tersebut dia memberikan uang yang sejumlah Rp10.000 kepada para korban. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyidikan secara mendalam untuk menguak kasus ini hingga tuntas. Kepolisian dari unit PPA Polres Metro Depok juga telah memberikan pendampingan psikologis terhadap para korban. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ya, kasus kekerasan seksual terhadap anak bahkan di lembaga pendidikan belakangan menghebohkan publik hingga Presiden menaruh perhatian khusus. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, dalam 3 tahun terakhir jumlah kasus kekerasan seksual anak tinggi. Publik dikejutkan dengan peristiwa pemerkosaan oleh guru pesantren di Bandung, Jawa Barat. Jumlah korban mencapai puluhan orang, di mana 11 diantaranya masih terikat pertalian saudara dan tetangga. Tak hanya memperkosa santriwatinya, oknum guru ini juga memanfaatkan korban dan anak hubungan mereka untuk kepentingan ekonomi. Kasus ini bahkan membuat Presiden Joko Widodo menaruh perhatian khusus. Melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Presiden meminta pelaku dihukum berat dan korban mendapat pendampingan semaksimal mungkin. Terkait dengan kasus ini, Bapak Presiden memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Saya hadir kemarin di Jawa Barat ini, walaupun kita tahu penanganan kasus ini sudah ditangani dengan sangat amat baik oleh teman-teman beserta jajarannya di Jawa Barat ini. Bapak Presiden memberikan bagaimana kita pemerintah negara hadir dengan memberikan tindak tegas.
Sedangkan di Depok, Jawa Barat, sebanyak 10 santriwati Majelis Taklim Kelurahan Kemiri Muka Beji juga menjadi korban pencabulan guru ngaji berusia 52 tahun. Pencabulan ada yang terjadi saat acara Maulid tahun 2020 dan juga pada Juni 2021 lalu. Akibat pelecehan, banyak santriwati tidak mau mengaji lagi. Pencabulan terjadi di dalam ruangan Majelis Taklim yang biasa digunakan untuk konsultasi. Guru ngaji cabul yang juga mempunyai 2 istri kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal perlindungan anak. Kisah kelam kekerasan seksual juga datang dari Cilacap, Jawa Tengah. Setidaknya 15 siswi sekolah dasar menjadi korban perkosaan oleh oknum guru agama. Pelaku mengiming-imingi korban dengan nilai agama yang bagus bila mengikuti kemauan bejatnya. Banyaknya kekerasan seksual terhadap anak membuat Kementerian Pemberdayaan PPA mengupayakan berbagai cara untuk pencegahan dan berharap pelaku mendapat hukuman maksimal. Kementerian Pemberdayaan PPA bersama lembaga lain saat ini tengah merampungkan strategi nasional pencegahan kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak di ranah online. Dalam data yang dihimpun Kementerian PPA, jumlah kekerasan seksual terhadap anak stagnan tinggi dalam 3 tahun terakhir, berada di atas 6.000 kasus setiap tahunnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah kasus pelecehan seksual di dunia pendidikan termasuk pendidikan berbasis agama seperti fenomena gunung es. Letusan fenomena ini telah terjadi dan terbilang sangat menggemparkan. Fakta itu diketahui saat seorang guru agama sekaligus pemilik yayasan memperkosa belasan santriwatinya di Bandung, Jawa Barat. Kita akan membahasnya bersama dengan Mbak Umi Farida, Asisten Manajer Ekpat Indonesia yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Mbak Umi. Sore, Mbak Emma. Mbak Umi, kekerasan seksual di dunia pendidikan ini seperti fenomena gunung es ya, termasuk di dalamnya kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Dari data Ekpat sendiri, sebenarnya angka kekerasan anak saat ini sudah sememprihatinkan apa Mbak Umi? Ya, kalau kita mengacu pada data Ekpat Indonesia, saat ini memang kasus ya kekerasan dan juga eksploitasi seksual anak sangat memprihatinkan, khususnya di ranah online. Karena saat ini di mana anak-anak di masa pandemi sejak tahun 2020 mulai pembelajaran online, sehingga menurut data dari APJI dan juga data dari BPS berdasarkan survei Susena, sepertiga pengguna internet adalah anak-anak atau 25%-nya menurut BPS adalah anak-anak. Nah, di sini membuka ruang anak-anak di ranah online. Nah, data yang dihimpun oleh Ekpat Indonesia saat ini memang ada di tahun 2020 itu hampir 100 lebih ya, hampir 100 lebih itu anak mengalami eksploitasi atau kekerasan seksual. Nah, di tahun 2021 memang data Ekpat Indonesia tidak tinggi seperti tahun 2020, namun Ekpat Indonesia saat ini seperti yang tadi diberitakan oleh MNC bahwa sekarang kita mencatat, menggarisbawahi atau meng-highlight banyaknya kasus kekerasan di institusi, kekerasan seksual di institusi. Baik, Begitu, Mbak Umi, mungkin dari peluang kekerasan seksual di dunia pendidikan berbasis, maksudnya untuk anak sendiri, seperti kasus yang belakangan terjadi ini, menurut Mbak Umi apa sih yang menyebabkan peluang itu terjadi di sana? Ya, karena di sini kita semua mempercayakan sebuah institusi pendidikan itu sebagai sebuah ruang yang aman, ya, sebagai ruang yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan tumbuh kembang dan kemudian meraih masa depannya. Namun memang kita harus memiliki, meskipun sepertinya ruang pendidikan itu aman, namun kita harus memiliki yang namanya Child Protection Policy atau kebijakan perlindungan anak ya di semua institusi, baik itu institusi pendidikan maupun institusi-institusi lainnya yang terkait dengan anak-anak. Nah, di sini saya mau mencoba menghadirkan data Ekpat ya, temuan dari kajian Ekpat di mana sebagian besar, hampir 100% kejadian atau kekerasan seksual dan eksploitasi seksual anak itu justru terjadi di ranah-ranah yang aman menurut image atau opini publik. Misalkan kami menemukan 52% di tahun 2020 itu
kekerasan seksual terjadi di rumah dan 5%-nya terjadi di institusi pendidikan. Sementara ini yang tidak kita duga-duga ya, data Ekpat Indonesia di tahun 2020, 20%-nya terjadi di institusi atau fasilitas kesehatan. Nah, yang di tahun 2021 ini kita menemukan ada 4 yang ada di institusi, di antaranya yang pertama di fasilitas ibadah ya, kemudian yang kedua di institusi pendidikan, dan yang ketiga ada di panti asuhan juga ada, dan yang keempat juga kita menemukan kasus-kasus di pondok pesantren. Ini data hanya sampai Januari sampai September 2021. Untuk Oktober sampai Desember kita belum tabulasi datanya. Baik, yang menarik adalah kasus yang terjadi belakangan ini terjadi di lembaga pendidikan berbasis agama dan dilakukan oleh seorang guru di sana. Nah, menurut Anda apa yang salah dari sistem pengawasan yang ada selama ini, terutama dalam lingkup tadi pendidikan berbasis agama? Ya, di sini yang salah adalah adanya sentralisasi ya, sentralisasi kekuasaan dari pimpinan di sebuah institusi pendidikan, di mana tidak ada kontrol, tidak ada sistem perlindungan anak di dalamnya, sehingga masing-masing orang menganggap ketika aman tidak aware bahwa anak-anak ini juga ada dalam bahaya. Terus kemudian yang kedua, di mana anak-anak ini tidak memiliki ruang untuk speak up. Nah, ini penting sekali, di mana kita seharusnya sebagaimana yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di mana saat ini sedang digalakkan di semua institusi-institusi sampai ke desa-desa untuk mendirikan sebuah organisasi sebaya ya, namanya Forum Anak. Nah, seandainya di institusi pendidikan ada organisasi-organisasi anak yang untuk bergabung, untuk saling bercerita, di situ mungkin akan ada anak-anak yang speak up. Terus kemudian yang terakhir, dan ini yang sangat penting, tidak adanya seks edukasi kepada anak-anak, sehingga ketika anak-anak mengalami eksploitasi seksual ataupun kekerasan seksual, anak-anak tidak memahami bahwa apa yang dialaminya itu adalah sebuah bentuk kekerasan. Jadi menganggapnya ini apa gitu, tidak tahu apa yang sedang terjadi terhadap dirinya. Itu sebagaimana refleksi kami dari kasus di Bandung, di mana anak-anak tidak memahami bahwa yang terjadi pada dirinya sampai melahirkan anak itu adalah kekerasan seksual. Baik, kita nanti akan lanjutkan dialog Mbak Umi Farida begitu terkait dengan apakah sebenarnya lembaga pendidikan kita saat ini sudah aware dengan adanya ancaman kekerasan seksual, karena tadi ada beberapa hal yang sebenarnya harus diperhatikan. Tapi nanti jawabnya usai jeda Mbak Umi, kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa di MNC News.